Ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan kisi-kisi dan soal penilaian akhir tahun. Penjelasan umumnya adalah sebelum membuat soal, itu kita harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Tidak bisa serta-merta membuat soal, tapi dibuat kisi-kisi yang mana sebenarnya perantaranya melalui yang kita sebut dengan kartu soal. Nah, soal sendiri itu ada dua jenis, ada yang menggunakan stimulus, ada yang biasanya tidak ada. Nah, nanti akan kita fasilitasi semuanya. Sekarang bagaimana caranya? Masuk seperti biasa ke Simbaroka, kemudian masukkan username dan password, kemudian setelah itu masuk ke administrasi guru, kirim soal PAT, kemudian silakan di OK. Setelah itu nanti akan muncul tampilan dari semua file yang sudah kita buat. Apabila belum ada, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti ini tampilannya. Kita dikasih tahu kisi-kisinya masih 0, L1 nya 0%, L2 nya 0%, L3 nya 0%. Kisi-kisi yang sudah dibuat menjadi soal juga masih 0. Di atasnya ada info, cek stimulus, cek soal, dan tambah kisi. Info ini berupa seperti ini: pembagian level soal pada indikator, kemudian untuk menentukan level, kemudian nomor 4 untuk membuat soal, klik nomor soalnya. Oke, kita akan uji coba. Pertama kita menambah kisi terlebih dahulu. Nah, kisi ini bisa dengan dua cara, bisa pakai Excel, bisa kirim manual. Saya uji coba dulu yang pakai kirim manual. Kemudian kita pilih kelasnya, misalkan kelas 10, pilih mata pelajarannya, misalkan geografi. Kemudian kita isikan kompetensi dasarnya, kemudian IPK-nya, kemudian materinya. Ini sebenarnya sangat persis dengan yang kita buat seperti biasanya. Kemudian level kognitifnya ada L1, L2, L3, kita pilih salah satu. Kemudian nomor soalnya, ini untuk nomor soal yang berapa. Ini kami kunci untuk pilihan ganda. Kemudian kalau sudah tambah, nah, nanti akan muncul di sini. Sekarang kita akan coba yang menggunakan Excel. Ke Excel. Nah, silahkan dibaca, hanya format kisi-kisi Excel ini yang bisa digunakan, jadi kita download terlebih dahulu. Oke, masukkan, kemudian kita buka filenya. Nah, kalau sudah dibuka, ini formatnya seperti ini. Bapak Ibu tinggal menghapusnya saja, misalkan saya hapus ya. Nah, silakan diisi KD-nya apa, masukkan di kolom ini, IPK-nya apa, masukkan di kolom ini, materinya apa, indikatornya apa, level kognitif, dan nomor soal. Selain ini tolong jangan ditambah-tambahin, silakan gunakan file ini apa adanya. Jadi silakan masukkan KD, IPK, materi, indikator, L1. Ini misalkan saya tulis di bawahnya. Ini sudah ditentukan ya, hanya bisa 3, L1, L2, atau L3. Dan nomor soalnya di sini memang terserah ya, bisa kita isikan ini dari nomor 1 sampai 50. Juga bisa ya. Ya, sudah. Ini ada berapa? Berarti ada 12 data. Oke, kita simpan, save, kemudian kita masuk ke pilih dulu kelasnya. Misalkan sekarang saya ganti menjadi kelas 8, mata pelajarannya VG ya. Kemudian di browse, kemudian di open, kemudian ditambah soal. Nah, 12 data berhasil ditambahkan, artinya tadi kita sudah 12 ya, udah masuk semuanya.
misalnya ke sini. Oke, anggaplah ini kisi-kisi sudah dibuat, ini otomatis langsung kita dikasih tahu L1 nya hanya 1, L2 nya ada 12 soal, L3 nya masih 0%. Jadi kalau kita cek dari di info, L1 harusnya 20% ya, L1 nya harusnya 20%, L2 nya 50%. Nah ini terlalu tinggi ya, nanti harus ada yang diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Kita di sini bisa mencet edit ya. Pencet edit di sini, misalkan tadi L1 kita ubah menjadi L3. Oke, kemudian kita pencet edit, maka nanti otomatis L3 yang tadi 0 sekarang sudah berubah menjadi 1. Nah, pun demikian juga kita juga bisa menghapus ini L2 ya, L2 12 kita hapus, data dihapus dari 12 menjadi 11. Oke, sudah berhasil. Ini katakanlah sudah memenuhi semua kriteria. Langkah selanjutnya adalah membuat soal. Habis dari kisi-kisi kita buat soal. Cara yang pertama adalah kita melihat di sini, untuk membuat soal itu tinggal pencet nomor soalnya aja. Artinya kita akan membuat membuat soal dari nomor soal yang kita klik. Ini misalkan yang ini nomor 3, berarti kita akan buat soal dari nomor 3. Nah, kita ditanya dulu proses pembuatan soal, ada stimulus yang digunakan atau tidak. Stimulus itu bisa berupa cerita, gambar, grafik. Dimana yang dimaksud di sini adalah stimulus yang digunakan untuk beberapa soal. Jadi untuk satu soal ataupun banyak soal ya sebenarnya ya. Jadi harus menggunakan ini biar kita bisa menyimpan gambar atau ceritanya. Kalau cerita nggak apa-apa, masukkan aja dalam satu soal. Tapi kalau untuk gambar, tolong masukkan dalam stimulus. Nah ini misalkan dulu tidak ada stimulus, maka tadi nomor soalnya nomor 3 ya, sama berarti ini semuanya seperti kartu soal. Ini pembuatan kartu soal. Jadi otomatis nanti di sini ada KD, IPK, materi, indikator, refer kognitif, nomor soal dan bentuk soal. Ini sama persis dengan acuan yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kita buat dalam bentuk kartu soal. Nah ini sumber bacaan, misalkan buku A, B, C, D, E. Kemudian kita tuliskan pertanyaannya di sini. Pertanyaannya apabila kita di sini lengkap ya. Kita misalkan mau menggunakan cerita. Misalkan di sini kita mau salin, ini bisa kita bold. Kemudian ini kita miringkan, nah ini juga bisa. Pun demikian kalau yang menggunakan soal matematika, ini juga bisa menggunakan teks ya. Nanti kalau mau dibaca silakan di text documentation bagaimana cara membuatnya. Nah ini otomatis nanti akan bisa terbuat di sini. Pun demikian yang bahasa Arab juga bisa, tinggal dimasukkan saja di sini bahasa Arabnya, bisa dikopas dari Word sudah dibuat. Kemudian kita tuliskan jawabannya misalkan di sini. Ini bisa angka, bisa tulisan ya. Kemudian kita pencet tambah. Tadi ada yang kurang ya sebenarnya ya, kalau kita pencet 3 tadi. Nah, kita cek soal. Ini kuncinya tidak ada. C kosong, berarti kita edit dulu. Kemudian jangan lupa untuk memilih opsi jawabannya. Misalkan ini B, tinggal dipilih saja radio buttonnya di sini. Oke, kemudian kita pencet edit. Nah, maka akan teredit sebagaimana yang tadi sudah kita buat. Kemudian misalkan kita edit lagi, kita coba lagi, kita masuk ke cek soal ya. Data sudah masuk ya, kita kembali ke cek isi. Nah maka yang tadi sudah kita buat soalnya akan berubah warnanya menjadi hijau. Anda sudah membuat soalnya. Kemudian ini kan tadi satu-satu, kalau ada mau cara cepatnya
kita masuk di cek soal, kemudian buat soal via Excel. Kita download dulu. Ini hanya yang tanpa stimulus ya, yang bisa dipakai. Kita buka filenya. Nah, ini ada kisi-kisi yang tadi sudah kita buat. ID ini tolong jangan diganti-ganti, ini adalah rujukan utama ya. Demikian pula dengan KD sampai dengan nomor soal. Ini toh pun diganti tidak akan berubah pada dokumen awalnya, jadi pastikan ini nggak perlu diganti-ganti. Yang perlu diubah hanya di bawahnya, yaitu dari soal sampai referensi. Kalau sudah, kemudian karena masih ada kekurangan dalam aplikasi, tolong diubah dulu menjadi di dalam ini tolong di save as menjadi Microsoft Excel 97 2003, bentuknya XLS ya. Tolong diganti, diubah semuanya menjadi itu. Kalau enggak, nanti data tidak akan terbaca. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi lagi, kita cari tadi, kita open, kita tambah soal. Nah, baru masuk ya, masuk semuanya. Ini ID stimulus, ini artinya kita nggak menggunakan stimulus ya. Ini bisa diedit, bisa dihapus. Misalkan kita bisa mengedit soal yang ada. Oke. Terus, nah ini mati ya, yang opsi jawabannya, jadi silakan dipilih ulang. Oke, masuk ya. Kemudian kuncinya juga masuk. Misalkan kuncinya maka dia hilang ya sebenarnya ya, tidak ada yang terselect di sini. Jadi pastikan untuk memilih A kembali. Yang pertanyaan juga sama, dia terhapus. Silakan dimasukkan ulang lagi apabila Bapak Ibu mengedit. Oke. Kemudian kalau sudah, misalkan tadi kan soalnya menggunakan tanpa stimulus, bagaimana yang dengan stimulus ya? Yang dengan stimulus itu, nah ini kan tadi kisi-kisi sudah dibuat berwarna hijau semuanya. Untuk mencari kisi-kisi yang belum ada stimulusnya, yang belum dibuat, maka nanti warnanya tidak akan berwarna hijau. Ini artinya sudah kita buat semuanya ya. Nah, bagaimana caranya untuk yang ada yang stimulusnya ya? Bagaimana kalau ada soal yang tidak ada soal yang ada stimulusnya? Maka misalkan kita pencet ini lagi, nomor soalnya ya ada stimulusnya, kita akan diarahkan ke dalam referensi stimulus yang sudah kita buat di sini. Artinya tidak ada, sekalian sudah kita buat, maka kita tambahkan dulu stimulus. Judulnya apa? Judul stimulusnya. Kemudian ini misalkan untuk nomor berapa. Nah, stimulus seperti tadi ada dua ya, ada yang berupa teks, ada yang berupa cerita. Misalkan kita pakai cerita ya, cerita tentang di Wikipedia ini, kita copy paste dulu misalkan. Sebagai contoh saja. Oke.
Ini sudah kita masukkan ceritanya, kemudian kita kirim. Nah, maka kita akan punya stimulus berupa cerita. Kemudian kita buat soal. Nah, untuk stimulus ini kami belum membuatkan yang untuk soal yang berupa Excel ya, jadi harus satu-satu memang untuk yang ada stimulusnya. Ini kemudian pilih nomor yang mau dibuat menjadi soalnya, misalkan nomor 9. Nah, ini stimulusnya akan muncul di bagian sampingnya. Ini tadi yang sudah kita buat berupa cerita, judulnya, kemudian asal usulnya, baru kemudian kita buatkan pertanyaannya. Kemudian setelah itu tuliskan jawabannya. Nah, kalau sudah jangan lupa opsinya dan kita pencet tambah, maka otomatis yang tadi sudah ada stimulusnya, sudah kita buatin kita buat cek soal ya. Kita cek soal. Nah, ini kan soal, ini kemudian ID stimulusnya tadi, artinya kita pakai adalah yang ini nomornya bisa 12E3, jadi sama ya ID stimulusnya. Kalau kita pencet, kita akan diarahkan ke daftar stimulusnya. Kemudian tadi berupa tulisan, sekarang bagaimana yang berupa gambar. Nah, misalkan grafik PCD penjelasannya 30-35, berarti ini gambar atau grafik. Kemudian kita cari gambarnya yang mau kita pakai, misalkan saya pakai gambar ini, dan silahkan dikirim. Nah, nanti silahkan ditunggu, maka nanti kita akan masuk ke daftar stimulus lagi. Ini daftar stimulusnya, isi gambarnya, kita pencet ini untuk buat soal. Pilih nomor soal yang mau dibuat, nanti akan muncul di sini, muncul di kartu soalnya. Oke. Ya, kemudian kita tuliskan. Ya, dan kita pilih opsi jawabannya, kita pilih tambah. Bisa mengecek soalnya ya, yang ini ya, yang dimaksud di gambar adalah ya, sudah masuk kuncinya juga. Nah, di stimulusnya ya. Oke, kita bisa mencet ini, kita akan masuk ke dalam daftar stimulus. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih.